Jadi menurut Permen PU nomor 1 tahun 2025, Balai Penata Bangunan Prasarana dan Kawasan Lampung di bawah naungan Direktorat Cipta Karya bertugas melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan. Lalu penata bangunan gedung dan pengembangan kawasan permukiman, serta pengembangan sarana prasarana strategis. Nah, terus dari BPBPK Lampung ini dia punya visi nih. Nah, visinya itu adalah terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dari berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan pemukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyihatan lingkungan, dan pemukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan. Nah, kalau tadi udah visi dari BPBK Lampung, selanjutnya ada misinya nih, yaitu yang pertama ada peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dasar pemukiman, yang kedua ada mewujudkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, ketiga ada penyediaan prasarana strategis yang handal, yang keempat ada mewujudkan pengelolaan sistem penyediaan air minum, selanjutnya ada peningkatan jaringan air limbah atau sanitasi, yang keenam ada peningkatan sumber dan pelayanan air bersih, yang terakhir ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja. BPPU Lampung terdiri dari dua struktur ular, yaitu Kepala Balai, Kepala Subbagian Umum Tata Usaha, Kepala Seksi Wilayah 1, Kepala Seksi Wilayah 2. Untuk Satker Balai Pemukiman Wilayah Lampung terdiri dari Kepala Satuan Kerja Balai Prasarana Wilayah Lampung, Bendahara, PPSPM, PPK Perencanaan, PPK Tata Laksana, dan PPK Tanggap Darurat. Begitu juga dengan struktur organisasi Satuan Kerja Pelaksana Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Lampung terdiri dari Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Lampung, Bendahara, PPSPM, PPK PKP, dan BPB, PPK Sanitasi, PPK Prasarana Strategis, dan terakhir PPK Air Minum. Selanjutnya, ada tugas saya sebagai penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Yang pertama, ada perencanaan dan penataan bangunan dengan menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL sesuai peraturan. Lalu, melaksanakan pengawasan teknis terhadap pembangunan, perbaikan, atau renovasi bangunan gedung. Memeriksa kesesuaian pembangunan dengan dokumen perizinan secara teknis dan persyaratan keamanan, kemudian melakukan pendataan dan dokumentasi untuk memperbarui pendataan bangunan gedung. Dan juga memberikan layanan publik sebagai pelayan masyarakat, seperti memproses persetujuan bangunan gedung dan mengurus sertifikat layak fungsi. Selain itu juga, sebagai bentuk refleksi diri dari nilai Smart ASN, saya melakukan adaptasi termasuk di dalamnya menggunakan teknologi untuk mendukung proses digitalisasi dan menunjang pekerjaan, seperti mengikuti pelatihan atau webinar, dan juga untuk meningkatkan kompetensi diri melalui cloud, sehingga mampu memberikan pelayanan publik dengan lebih baik. Dengan hal sederhana yang masih dapat ditingkatkan seperti merapikan dokumen yang bersifat digital agar mempermudah jika akan digunakan di kemudian hari. Lalu juga dapat memperbaiki komunikasi internal terlebih lagi berkenaan dengan lingkungan baru. Sekian video kali ini.